Kan ngomong cengengesan, ibu kok cengengesan aja lo bodoh kemana, bilang aku nggak mau pula yang kayak gini, istilahnya kan jadinya ya ini kan memang udah Allah yang takdirkan gitu, baru dikasih sebentar kok sedih, yang puluhan tahun kemarin pakaian bagus, jilbab bagus, naik kendaraan, kita nggak pernah ini kan. Wah luar biasa ya Allah, kan jarang kita rasa syukur. Itu sebentar diambil langsung kita mau ini, rasanya kan malu kali sama Allah kan, malu kali gitu. Apalagi sekarang nih ibaratnya gini, yang ditanyanya ke kita gitu kan, yang alhamdulillah kami walaupun ngeberesi rumah yang tadinya pun memang di atas bubung kita harus ngungsinya, tapi kan rumahnya masih ada. Nah yang rusak-rusak juga kayak kita bilang tadi, yang berasal tapi udah diganti bahkan lebih gitu. Jadi harus apa lagi yang harus kita sedihin gitu ya kan. Tinggal lagi ya introspeksi diri lah, muhasabah supaya kita bisa jadi lebih baik lagi ya, ke situ sih. Karena kan sekarang nih banyaknya semakin kita musibah bukan makin memperbaiki diri, tapi naudzubillah lah, mudah-mudahan ya ini sampai ini selesai ya kan, kita bisa, kalau dibilang tadi kerusakan pasti Allah akan ganti walaupun dengan bentuk yang berbeda. Nah itu aja sih yang kita rasain. Tapi kalau bilang tadi harus sedih, harus nangis gitu, rasanya apa ya, dibilang kita sok kali nggak ini, takut Allah marah karena dia terlalu cinta sama kita. Mungkin kejadian ini pun karena cintanya Allah sama kita, yang kita mungkin banyak lalai kemarin kan, diingatin udah selesai. Karena Allah tuh nggak ada nggak pernah membenci hambanya, tetapi mencintai melebihi orang tua mencintai anaknya. Itu dia. Makanya jangan sedih-sedih lah. Nggak pantas kita sedih gitu. Karena apalagi nih kami nggak pernah ngumpul-ngumpul kayak gini, tapi terjadi bencana ini kami ngumpul gitu kan, bisa saling berbagi. Yang tadinya kan sibuk masing-masing gitu. Nah ini bisa memikirkan orang lain. Jadi kan kalau kita ambil positifnya banyak, tinggal lagi penilaian kita aja, ya kan. Kalau buruk lah datangnya, kalau baik insya Allah baik juga. Pelajaran yang diambil dari kejadian ini apa? Kalau pelajaran kita pikirkan, saya lebih gini sih, apa ya, banyaknya salah satunya kita bilang tahu rasa syukur itu gimana. Karena yang mungkin banyaknya kita ini sedikit-sedikit mengeluh. Karena kan saya salah satunya banyak yang tempat curhat cerita gitu ya. Karena kan kita di bagian pengobatan, tapi saya lebih suka itu pengobatan hati, ya kan. Kami dan dari herbal, tapi saya lebih mendalami pengobatan hati. Jadi untuk perbaikan, karena yang konsul itu rata-rata apa? Mereka punya marah, punya dendam, punya rasa dengki, iri di situ kan. Nah itulah yang membuat mereka itu sakit. Terakhir apa? Ya kan bisa mendatangkan bencana gitu. Jadi kalau dibilang pelajaran ya kita balik lagi masing-masing sih. Kalau saya pribadi, saya berusaha untuk belajar lebih bersyukur. Karena setelah ini baru tahu, wah ini ya rupanya lebihnya, wah ini kalau enggak mungkin kita ya biasa aja, alhamdulillah cuma di mulut kali ya. Tapi di hati itu yang mendalamnya kurang gitu. Tapi setelah sekarang, wah alhamdulillah ternyata ya sendok ini, piring ini gitu ya kan. Setelah dia udah nggak ada gitu baru kerepotan mau ya kan. Mau makan gimana gitu, harus nyariin di lumpur dulu yang udah tebenam tadi kan. Jadi mungkin lebih pelajaran besarnya, kalau saya pribadi, saya berusaha untuk bersyukur itu gimana sih, lebih mendalami bersyukur. Motivasi untuk masyarakat semua. Kalau motivasi, saya pribadi, saya berusaha jangan sedih, ya, karena sedih itu boleh, dan saya kalau bilang menyatakan kepada teman-teman boleh sedih, tapi tidak usah kita bersedih misalnya ini sesama kami sedih nangis gitu ya kan, sedangkan ini pun kena juga gitu. Jadi sedihnya cukup sama Allah, ngadu sama Allah, yang situ di mana lemahnya, di mana kurangnya cukup Allah yang tahu. Jangan kita curhat, ini aku banyak loh dosanya ini. Itu udah tahu gitu, nggak usah buka aib, tapi bukalah aib seluruhnya kepada Allah gitu. Karena semuanya ini lagi kena bencana, jadi saling menguatkan intinya, nggak usah saling mengeluh. Itu sih seperti harapannya ke depannya, insya Allah Aceh ini, seluruh Aceh ya, bukan hanya di Aceh Tamiang, tetapi kita di Aceh Timur juga, saudara kita di Benar Meriah, di Melabuh ya, itu Takengon, seluruh Indonesia itu ya, kalau bisa kita lebih menjaga diri sendiri sih.
Kalau kita menjaga orang lain mungkin kita tidak mampu untuk merubah diri sendiri. Itulah tantangan kita. Karena apa? Sebetulnya kalau dibilang tadi saingan adalah diri sendiri, bukan orang lain. Makanya kita lebih perhatikan diri sendiri, perbaiki diri sendiri agar yang lainnya juga kena imbasnya. Tapi kalau kita untuk mengubah orang lain itu tak akan mungkin. Misalnya kayak si adik kan hatinya miliknya Allah. Kita mau merubahnya nggak akan mungkin. Tetapi kalau doa, insya Allah ya minta sama Allah, Allah yang akan merubah semuanya. Seperti itu. Kata-kata hari ininya. Kata-kata hari ini terus bahagia. Karena apa? Bahagia itu membuat kita sehat. Sehat itu untuk memperkuat ibadah kita kepada Allah. Dengan ibu siapa ini? Ibu Nining Kurniasi dari Aceh, Tamiang. Terima kasih.